Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fadlilah, NPT 2119004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Aturan Rantai dan Turunan Implisit yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dari Bapak Fendi Arifianto. Dalam makalah ini, saya membagi menjadi 3 bab, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab penutup. Untuk di pendahuluan, saya bagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan, di mana latar belakang, aturan rantai merupakan sebuah konsep penyelesaian untuk menentukan turunan suatu fungsi dengan pangkat tertentu atau fx pangkat n sama dengan y. Lalu, fungsi fx tersebut dapat berupa aljabar atau trigonometri. Jika y sama dengan fx pangkat n, maka y aksen atau turunan pertama y sama dengan n dikali fx pangkat n dikurang 1 dikali f aksen x atau turunan pertama dari fx. Lalu rumusan masalah yang saya rumuskan, yang pertama, apa itu aturan rantai? Apa saja rumusnya? Yang kedua, apa itu turunan implisit dan apa saja rumusnya? Lalu yang terakhir, bagaimana contoh-contoh soalnya dan bagaimana pula penjelasannya. Untuk tujuan penulisan, saya bagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, mengetahui definisi aturan rantai beserta rumusnya. Yang kedua, mengetahui definisi turunan implisit beserta rumusnya. Dan yang ketiga, mempelajari contoh-contoh soal beserta penjelasannya. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab isi, saya bagi menjadi definisi aturan rantai beserta rumusnya. Untuk aturan rantai sendiri, yaitu sebuah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Nah, aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Untuk menyelesaikannya itu dapat dilakukan dengan cara memecah komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa peubah. Nah, untuk secara intuitifnya, bila variabel y bergantung pada variabel kedua u, yang pada gilirannya bergantung pada variabel ketiga x, maka laju perubahan y terhadap x dapat dihitung sebagai laju perubahan y terhadap u dikalikan dengan laju perubahan u terhadap x, yang dapat dituliskan sebagai turunan y terhadap x sama dengan turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x. Lalu, aturan rantai dapat ditulis ulang dalam notasi Leibniz dengan cara bila variabel z tergantung pada variabel y yang bergantung pada variabelnya x, yaitu y dan z adalah variabel dependen, lalu z melalui variabel perantara y tergantung pada x demikian juga. Nah, dalam hal ini, aturan rantai menyatakan bahwa turunan z terhadap x sama dengan turunan z terhadap y dikalikan turunan y terhadap x. Lalu, penggunaan aturan rantai untuk menghitung turunan parsial secara tidak langsung telah digunakan untuk menghitung do-z per do-x sama dengan do-z per do-u dikali do-u per do-x dan do-z per do-y sama dengan do-z per do-u dikali do-u per do-y. Untuk aturan rantai pertama, yaitu turunan z terhadap t atau do-z per do-t sama dengan do-z per do-x dikali do-x per do-t ditambah do-z per do-y dikali do-y per do-t. Selanjutnya yaitu aturan rantai kedua, yaitu apabila U sama dengan fxy memiliki turunan parsial do-x dan do-y dan misalkan x rt dan y rt, maka Z sama dengan FRT memiliki turunan parsial di RT yang diberikan oleh do-U per do-R sama dengan do-U per do-X dikali do-X per do-R ditambah do-U per do-Y dikali do-Y per do-R dan ditambah do-U per do-Z dikali do-Z per do-R. Lalu untuk do-U per do-T itu sama dengan do-U per do-X dikali do-X per do-T ditambah do-U per do-Y dikali do-Y per do-T dan ditambah do-U per do-Z dikali do-Z per do-T. Untuk definisi turunan implisit beserta rumusnya,
Secara umum, fungsi implisit dapat dikatakan sebagai fungsi yang kedua variabel, dalam hal ini x dan y itu, ada satu ruas dari sebuah persamaan. Misalkan, z sama dengan fxy adalah fungsi dengan dua variabel. Nah, persamaan fxy-nya sama dengan 0, yang menyatakan bahwa y sebagai fungsi dari x, yang mana hal ini y disebut sebagai fungsi implisit dari x. Sedangkan untuk turunan dari fungsi implisit dinyatakan dalam teorema berikut. Misalkan persamaan fxy maksud saya, sama dengan 0 menyatakan y sebagai fungsi implisit dari x, turunan fungsi dy per dx diperoleh dari d per dx dikali fxy dengan menganggap y sama dengan yx. Kemudian nyatakan f dalam y dan x. Selanjutnya yaitu contoh-contoh soal aturan rantai dan turunan implisit beserta pembahasannya. Nah, berdasarkan pembahasan terkait antara aturan rantai dan turunan implisit pada bab sebelumnya, maka contoh-contoh soal beserta pembahasan dari materi tersebut akan saya jabarkan pada subbab ini. Yang pertama yaitu andaikan Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 dengan X sama dengan T pangkat 2 tambah 1 dan Y sama dengan T pangkat 2 dikurang 1. Maka hitunglah dz per dt. Untuk penyelesaian sendiri, kita bisa langsung mencari dz per dt dengan cara dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Demikian kita dapatkan untuk nilai 2z per 2x dikali 2x per 2t sama dengan 2xy kuadrat dikali 2t, dan untuk 2z per 2y dikali 2y per 2t kita dapatkan 3x kuadrat y kuadrat dikali 2t. Lalu kita jumlahkan hasil dari kedua ruas tersebut. Nah, untuk hasilnya, kita dapatkan hasil akhir yaitu 2T dikali T pangkat 4 dikurang 1, lalu dikalikan 5T pangkat 4 dikurang 4T kuadrat dikurang 1. Lanjut ke nomor 2, yaitu aturan rantai untuk kasus 3 variabel. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar, andaikan W sama dengan X kuadrat Y ditambah Y ditambah XZ dengan X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat, carilah dW per d theta dan hitung nilainya di theta sama dengan pi per 3. Nah, kita sudah mendapatkan yang diketahui, lalu kita tahu yang ditanya adalah nilai dW per d theta di theta sama dengan pi per 3. Maka kita dapatkan dW per d theta sama dengan dW per dx dikali dx per do theta ditambah dW per dy dikali dy per d theta ditambah dW per dz dikali dz per d theta. Dengan demikian, kita dapatkan hasilnya menjadi 2xy tambah z dikali negatif sin theta ditambah x kuadrat tambah 1 dikali cos theta ditambah x dikali 2 theta. Dengan demikian, hasil akhirnya kita dapatkan menjadi negatif 2 cos theta sin kuadrat theta dikurang theta kuadrat sin theta ditambah cos pangkat 3 theta ditambah cos theta ditambah 2 theta cos theta. Lalu karena dicari adalah nilai di theta sama dengan pi per 3, kita substitusikan nilai theta sama dengan pi per 3 di hasil sebelumnya. Nah, untuk di sini dW per d theta sama dengan 2 cos theta sin kuadrat theta dikurang theta kuadrat sin theta ditambah cos pangkat 3 theta ditambah cos theta ditambah 2 theta cos theta. Dengan demikian, setelah kita substitusikan nilai pi per 3 ke theta, kita dapatkan hasil akhir menjadi negatif 1 per 8 dikurang akar 3 pi kuadrat per 18 ditambah pi per 3. Lanjut ke nomor 3, yaitu jika Z sama dengan 3x kuadrat dikurang Y kuadrat dengan X sama dengan 2S ditambah 7T dan Y sama dengan 5ST, maka carilah dz per dt dan nyatakan dalam bentuk S dan T.
Kita masukkan rumusnya, yaitu dou Z per dou T sama dengan dou Z per dou X dikali dou X per dou T, ditambah dou Z per dou Y dikali dou Y per dou T. Nah, di sini kita dapatkan 6X dikali 7, ditambah negatif 2Y dikali 5S, lalu hasilnya menjadi 42X dikurang 10 SY. Next, 42 dikali 2S ditambah 7T dikurang 10S dikali 5ST. Dan hasil akhirnya menjadi 84S ditambah 294T dikurang 50S kuadrat T. Next, nomor 4. Jika W sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah XY dengan X sama dengan ST, Y sama dengan S kurang T, dan Z sama dengan S tambah 2T, maka carilah dou W per dou T. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita dapatkan dou W per dou T sama dengan dou W per dou X dikali dou X per dou T, ditambah dou W per dou Y dikali dou Y per dou T, ditambah dou W per dou Z dikali dou Z per dou T. Nah, untuk di sini kita dapatkan 2X tambah Y dikali S, ditambah 2X tambah Y dikali negatif 1, ditambah 2Z dikali 2. Untuk hasil akhirnya sendiri, kita dapatkan 2T ditambah 1S kuadrat dikurang 2ST ditambah 2S ditambah 10T. Untuk menjawab soal di mana yang dicari adalah ini, maka kita jabarkan lagi menjadi 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikali negatif 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 10 kali negatif 1. Dengan demikian kita dapatkan negatif 1 ditambah 2 ditambah 2 dikurang 10. Dan hasilnya menjadi negatif 7. Untuk soal yang terakhir, yaitu carilah dou Z per dou X jika f X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 dikali E pangkat Y tambah Z dikurang Y sin X kurang Z sama dengan 0, mendefinisikan Z secara implisit sebagai fungsi X dan Y. Dengan demikian, kita dapatkan nilai dou Z per dou X sama dengan negatif dou F per dou X dibagi dou F per dou Z. Dengan demikian, kita dapatkan nilainya menjadi negatif 3X kuadrat E pangkat Y tambah Z dikurang Y cos X kurang Z dibagi X pangkat 3 E Y pangkat Z. Maksud saya X pangkat 3 dikali E pangkat Y tambah Z ditambah Y cos X kurang Z. Dengan demikian, itulah hasil akhirnya. Lalu kita beralih ke bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang dapat diambil, yaitu aturan rantai merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Salah satu manfaat aturan rantai adalah untuk menentukan turunan fungsi yang didefinisikan secara implisit. Secara umum, fungsi implisit dapat dikatakan sebagai fungsi yang kedua variabel, dalam hal ini X dan Y, berada ada satu ruas dari sebuah persamaan. Untuk saran yang dapat saya sampaikan yaitu diharapkan kepada pembaca maupun penonton yang ingin mendalami materi aturan rantai dan turunan implisit ini agar semakin memperbanyak latihan soal agar semakin lincah dan semakin memahami materi ini. Siap, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.